Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore dan terima kasih kepada teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang menjadi salah satu syarat dari ujian tengah semester dengan judul Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang Bersifat Idealis Praktis Berlandasan Pancasila. Next slide. Dengan beranggotakan kelompok yaitu Nindya Safa Larasati Nasution, kemudian Denira Adelika Yuniastri, Marwananda Putri, Zulaika Astikarada, dan saya sendiri yaitu Davina Gitewia. Next slide. Yang pertama ada biodata Nindya Safa Larasati Nasution, kemudian ada biodata Denira Adelika Yuniastri, kemudian biodata Marwananda Putri, ada biodata Zulaika Astikarada, dan yang terakhir itu biodata saya sendiri, Davina Gitewia. Terima kasih pula kepada rektor kita, yaitu Profesor Widodo, kemudian Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan terima kasih juga kepada dekan kita, yaitu Dr. Gigi Nur Permatasari, kemudian Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, dan dosen pengampu mata kuliah Pancasila kita, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Kemudian ada daftar isi yang kami tampilkan, yaitu nama anggota kelompok di slide 2-7, kemudian abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir daftar pusaka. Next slide. Selanjutnya yaitu abstrak. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang Republik Indonesia. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum. Next slide. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Fichte, idealisme adalah sikap yang ada di dalam diri seseorang atas dasar keyakinan, kebenaran, jujur, dan teguh pada segala bentuk prinsip yang telah menjadi perjanjian umum dalam melakukan tindakan sosialnya di kehidupan masyarakat. Ideologi Pancasila bersifat idealis, yaitu konsep yang terkandung di dalamnya mampu memberikan harapan optimisme serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum library research, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan juga tersier. Sehingga dalam penulisan ini berarti terdapat suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip, maupun perilaku sosiologi hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, kemudian dikaji dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Baik, selanjutnya, hasil dan pembahasan. Setiap negara pasti mempunyai politik hukumnya sendiri-sendiri, baik negara maju maupun negara berkembang. Begitu juga dengan Indonesia, tentunya mempunyai politik hukum tersendiri. Politik hukum itu pastinya berisi arah pembaruan hukum nasional demi mewujudkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia.
Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, inilah yang dinamakan politik hukum ideal. Oleh karena itu, setiap kebijakan nasional dalam rangka pembaruan hukum seharusnya mengacu serta dapat menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara dalam setiap produk hukum nasional, baik itu undang-undang maupun peraturan perundang-undang lainnya. Next slide. Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berfungsi sebagai pandangan hidup, Pancasila dalam kehidupan berbangsa berfungsi sebagai ideologi bangsa, dan Pancasila sebagai kehidupan bernegara berfungsi sebagai dasar negara. Pancasila sebagai norma fundamental negara dan sebagai cita hukum merupakan sumber, dasar, dan pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undang yang berada di bawahnya, sehingga Pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia. Pancasila dilihat sebagai cita hukum merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentuk hukum positif untuk dapat mencapai ide-ide yang terkandung dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditempatkan Pancasila sebagai status fundamental norm, maka pembentukan hukum, penerapan hukum, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Namun, dengan menempatkan Pancasila sebagai status fundamental norm, berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar 1945. Next. Kesimpulan, Pancasila sebagai norma fundamental negara dan sebagai cita hukum merupakan sumber, dasar, dan pedoman bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya, sehingga Pancasila dalam tatanan hukum di Indonesia memiliki dua dimensi, yaitu yang pertama sebagai norma kritik, yakni menjadi batu uji bagi norma-norma di bawahnya, dan kedua sebagai bintang pemandu yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum di bawahnya. Apabila pembentuk undang-undang telah bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, maka setiap kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh penguasa dalam bentuknya yang formal, yaitu undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sejatinya harus tetap mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan dalam membuat makalah kali ini. Next slide. Cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Alia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Alia dari kelompok 4. Izin bertanya ke kelompok 8. Tadi di PPT pada bagian pembahasan dan hasil dikatakan bahwa setiap negara pasti mempunyai politik hukumnya sendiri, baik negara maju maupun negara berkembang. Begitupun juga dengan Indonesia tentunya mempunyai politik hukum tersendiri. Pertanyaan saya yaitu apakah ada beberapa substansi dari politik hukum negara Indonesia sebagai negara berkembang yang membedakan dengan negara maju lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Alia atas pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Alia. Jadi, hukum Indonesia itu merupakan sistem hukum yang khusus, dalam arti bahwa ada beberapa hal yang membedakan antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum negara lain. Pada sistem hukum nasional Indonesia, itu merupakan sistem hukum yang berlaku di negara Indonesia yang meliputi unsur-unsur dalam hukum, yaitu isi, struktur, budaya, sarana, dan peraturan, di mana antara satu dengan yang lain saling berhubungan serta bersumber pada pembukaan UUD NKRI tahun 1945. Mungkin izin menambahkan juga, jadi ada 8 asas menurut Fuller dalam menentukan suatu sistem hukum. Itu ada sistem hukum yang mengandung peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu harus diumumkan, tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dipahami, suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan, peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntunan yang melebihi, tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah, dan harus ada kecocokan. Kemudian, untuk kesimpulannya, negara Indonesia itu menganut sistem hukum campuran, atau disebut juga dengan istilah lain adalah sistem hukum mixed law system. Untuk dapat memahami kedua sistem hukum, pada civil law system dan common law system, maka kita perhatikan satu persatu penjelasan dari hukum-hukum yang ada di Indonesia.
Cukup sekian dari apa yang saya bisa sampaikan. Mungkin apakah sudah menjawab pertanyaan dari Alia? Sudah terjawab, terima kasih kelompok 8. Baik, dari kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 8? Baik, mungkin jika tidak ada, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.